Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju Johria. NIM saya 25 14 02 10 5. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Pengertian kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausanya. Secara sederhana, kalimat dapat diartikan sebagai gabungan beberapa kata yang memiliki makna lengkap. Kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sebuah kalimat yang baik dan efektif harus memiliki subjek dan predikat, bahkan bisa dilengkapi dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur kalimat. Unsur-unsur pembentuk kalimat memiliki peran masing-masing yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran unsur-unsur ini akan menentukan kelengkapan dan keutuhan kalimat. Unsur-unsur tersebut adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, benda, atau hal yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek biasanya berupa kata benda atau frasa nomina. Contohnya, adik sedang bermain. Yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang menjelaskan atau menerangkan subjek. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Contohnya, adik sedang bermain. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Objek biasanya muncul setelah predikat dan umumnya diisi oleh kata benda. Contohnya, ayah membaca koran. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi makna predikat. Letak pelengkap mirip dengan objek, tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, mereka berdagang gula aren. Terakhir, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi memberikan informasi tambahan tentang tempat, waktu, cara tujuan, atau sebab. Contohnya, ibu memasak di dapur pada malam hari. Kalimat. Jenis kalimat dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan fungsinya dan klausanya. Yang pertama itu berdasarkan fungsi. Kalimat berita. Kalimat yang berisi pernyataan atau informasi. Kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, paman datang dari Bandung. Kalimat tanya. Kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya tuh, di mana kamu tinggal? Kalimat perintah. Kalimat yang bertujuan untuk memerintah atau melarang. Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, jangan buang sampah di sini. Kalimat seruan. Kalimat yang menanyakan perasaan atau emosi. Kalimat ini juga diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, wah, indah sekali pemandangannya. Yang kedua, berdasarkan jumlah klausanya. Kalimat tunggal. Kalimat yang hanya berdiri dari satu klausa, yang berarti hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, mereka sedang belajar. Kalimat menjebuk. Kalimat yang berdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat yang klausa-klausanya memiliki kedudukan yang sama dihubungkan dengan konjungsi seperti dan atau tetapi. Contohnya, ibu memasak dan ayah mencuci motor. Kalimat menjemuk bertingkat. Kalimat yang klausa-klausanya tidak memiliki kedudukan yang sama. Ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Dihubungkan dengan konjungsi seperti ketika, karena, meskipun. Contohnya, adik menangis karena mainannya rusak. Yang terakhir, kalimat majemuk.
Kalimat majemuk campuran. Kalimat yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, adik membaca buku di kamar, sementara kakak bermain game, dan ibu sedang tidur. Analisis kesalahan kalimat. Analisis kesalahan kalimat adalah proses mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menjelaskan, dan mengkoreksi kesalahan yang terdapat dalam sebuah kalimat. Untuk memahami penguasaan bahasa pembelajaran, kesulitan umum dalam pembelajaran bahasa, dan memberikan masukan untuk pengajaran. Langkah-langkah umumnya meliputi pengumpulan sampel tulisan pelajar, identifikasi dan klarifikasi. Kesalahan seperti kesalahan struktur, kelogisan, atau penggunaan kata, penjelasan penyebab kesalahan, dan akhirnya perbaikan kalimat yang salah. Analisis kesalahan kalimat berdasarkan jenisnya. Kesalahan dalam kalimat dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori utama, yang masing-masing memiliki sumber dan cara analisis yang berbeda. Yang pertama itu kesalahan ejaan. Kesalahan ini berkaitan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan partikel yang tidak sesuai. Dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kalimat yang salah. Pemerintah mensubsidi BBM untuk mengurangi beban rakyat. Analisisnya, kata mensubsidi tidak baku berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata dasar yang diawali huruf S akan luluh saat mendapatkan awalan me, sehingga seharusnya menjadi menyubsidi. Kalimat yang benar itu, pemerintah menyubsidi BBM untuk mengurangi beban rakyat. Kesalahan diksi. Kesalahan diksi terjadi saat penulisan atau pembicaraan menggunakan kata yang tidak tepat dan tidak baku, sehingga makna kalimat menjadi rancu atau kurang formal. Contoh kalimat yang salah, penelitian itu sangat bermanfaat sekali buat masyarakat. Analisisnya, penggunaan kata sangat dan sekali dalam satu kalimat adalah bentuk pemborosan kata, karena keduanya memiliki makna penekanan yang sama. Kalimat yang benarnya, penelitian itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, atau penelitian itu bermanfaat sekali bagi masyarakat. Yang ketiga, kesalahan struktur kalimat. Kesalahan ini terjadi karena susunan atau urutan kata dalam kalimat tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Seringkali kalimat tidak efektif karena tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Contoh kalimat yang salah adalah walaupun sakit tetapi dia tetap semangat. Analisis kata walaupun dan tetapi adalah kata penghubung yang memiliki makna pertentangan sehingga tidak boleh digunakan secara bersamaan. Kalimat yang benarnya adalah walaupun sakit dia tetap semangat. Kesimpulan dari materi tadi, kalimat adalah elemen vital dalam berbahasa. Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan jenis-jenis kalimat sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan mudah dimengerti. Setiap unsur kalimat memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam membentuk kalimat yang utuh dan bermakna. Pemahaman terhadap konsep kalimat yang efektif sangat fundamental dalam berkomunikasi. Analisis kesalahan kalimat yang meliputi ejaan, diksi, dan struktur merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tulisan agar menjadi lebih jelas, padat, dan akurat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.